Sistem operasi jaringan atau network operating system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan berdasarkan metode pengembangannya. Sistem operasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi closed source atau proprietary, merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang, perkumpulan ataupun perusahaan. Sistem operasi yang tergolong proprietary ini adalah Windows dan MacOS. Sistem operasi open source terbuka merupakan sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum sehingga dapat dikembangkan oleh yang lainnya. Sistem operasi yang termasuk terbuka adalah Unix, Linux, dan turunannya. Linux sendiri memiliki banyak varian seperti Debian, Slackware, Red Hat, dan SUSE. Varian ini lebih dikenal dengan nama distro. Secara umum, semua sistem operasi memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Pengendalian perangkat keras merupakan bentuk pengendalian untuk menjaga perangkat keras dari kemungkinan kerusakan akibat kesalahan pengoperasian perangkat keras tersebut. 2. Pengelolaan file dan folder. Proses ini mirip seperti penempatan rak-rak pada ruangan kosong untuk diisi buku-buku nantinya. Sebuah file adalah kumpulan blok yang saling terkait dan memiliki sebuah nama. Folder merupakan sebuah penampung yang dapat berisi file-file atau folder lainnya. 3. Manajemen interaksi. Setiap aplikasi menyediakan interface untuk menerima interaksi yang mungkin dari user. Terdapat 2 jenis interface yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan user, yaitu yang pertama, Command Line Interface atau CLI, dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Yang kedua, Graphical User Interface atau GUI, dilakukan melalui sekumpulan menu dan ikon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer. Yang keempat, Manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi pada intinya adalah kegiatan install atau memasang, uninstall, menghapus, update, memperbarui, upgrade, meningkatkan sebuah aplikasi. Fungsi manajemen pada aplikasi user ini yaitu install, proses menempatkan file-file program pada sistem komputer termasuk konfigurasi program tersebut. Uninstall, proses untuk menghapus file-file program beserta konfigurasi dari komputer. Update atau upgrade, proses untuk memperbarui file-file dari program yang telah terinstall. Sistem operasi modern juga dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, multi-user, merupakan 2 atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling berbagi pakai penggunaan aplikasi dan sumber daya, seperti printer pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, multitasking, merupakan sistem operasi yang dapat menjalankan lebih dari 1 aplikasi user. Yang ketiga, multi-processing, merupakan sistem operasi yang dapat menggunakan lebih dari 1 CPU atau Central Processing Unit. Yang keempat, multi-threading, merupakan sebuah sistem yang memungkinkan setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah atau paralel oleh sistem operasi. Kemampuan ini juga termasuk bagian dari multitasking pada aplikasi. Sistem operasi jaringan yang banyak digunakan saat ini yaitu 1. Unix atau Linux, merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan sebagai server saat ini. Contoh sistem operasi jaringan dengan Linux diantaranya adalah Red Hat, Caldera, SUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, dan Slackware. Yang kedua, Novell NetWare. Di tahun 1980-an, ini merupakan sistem operasi pertama yang memenuhi semua persyaratan untuk membangun sebuah jaringan komputer lokal. Yang ketiga, Microsoft Windows. Microsoft juga mengeluarkan Windows Server sebagai sistem operasi jaringannya. Mulai dari versi awalnya adalah Windows Server 2000 hingga yang terakhir Windows Server 2016. Berdasarkan jumlah bitnya, sistem operasi dibagi menjadi 2 macam, sistem operasi 32 bit dan sistem operasi 64 bit. Perbedaannya adalah sistem operasi 32 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 3 GB, sedangkan sistem operasi 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM. Manajemen memori dari sistem 64 bit juga lebih baik sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat. Salah satu contoh sistem operasi jaringan dengan Linux adalah Debian. Apa itu Debian? Debian adalah sistem operasi gratis berbasis kernel Linux yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya lewat puluhan ribu software di dalamnya. Kelebihan Debian meski peminatnya belum sebanyak sistem operasi lainnya. Sebenarnya Debian punya banyak manfaat. Berikut kelebihan Debian. 1. Performa stabil, ringan, dan cepat. 2. Menyediakan puluhan ribu byte cache sesuai kebutuhan berbagai pengguna. 3. Menyediakan 3 repositori untuk Debian, versi stabil, testing, dan tidak stabil, sehingga pengguna bisa memakai versi yang sudah matang sekaligus mencoba rilisan terbaru. 4. Mendukung berbagai arsitektur hardware sehingga bisa digunakan
di sebagian besar komputer. 5. Bisa digunakan secara luas, baik pada desktop, laptop, hingga server. 6. Upgrade ke versi terbaru dengan mudah dan sederhana, menyediakan dokumen instruksi yang lengkap dan detail. Linux versus Debian. Sebagai salah satu sistem operasi berbasis Linux, peminat Debian relatif lebih sepi, sedangkan posisi pertama masih diisi oleh Linux. Bagi Anda belum mengenalnya, Linux adalah sistem operasi berbasis kernel dan mengadaptasi sistem unik atau sistem operasi untuk mengolah jaringan kerja komputer. Meski begitu, bukan berarti Linux Debian adalah yang performanya tertinggal. Nyatanya, Linux versus Debian memiliki kelebihannya masing-masing. Perbandingan Linux dengan Debian. Yang pertama, Linux sebagai sistem operasi yang stabil dan ramah pengguna, sedangkan Debian sebagai sistem operasi yang bisa diinstal hampir di semua hardware lawas hingga modern. Yang kedua, Linux dan Debian sama-sama gratis dan stabil. Yang ketiga, Linux ramah pemula, sedangkan Debian bisa digunakan oleh pemula hingga yang sudah ahli. Yang keempat, Linux sederhana dan cepat, sedangkan Debian ringan dan cepat. Yang kelima, Linux menyediakan sekitar 30.000 package, sedangkan Debian menyediakan lebih dari 51.000 package. Yang keenam, Linux update terbaru rilis setiap bulan, sedangkan Debian update terbaru biasanya rilis setiap 2 tahun sekali. Yang ketujuh, Linux dokumentasi online cukup bagi pemula, sedangkan Debian dokumentasi online lengkap dan mudah diikuti. Yang kedelapan, Linux membutuhkan RAM minimal 1 GB, sedangkan Debian membutuhkan RAM minimal 1 GB. Melihat perbandingan Linux dengan Debian di atas, dapat disimpulkan bahwa Linux cocok untuk pengguna awam, perusahaan kecil, hingga besar dengan manajemen yang lebih siap dan mampu mengembangkan sistem dengan lebih mandiri. Debian cocok untuk pengguna awam, perusahaan kecil hingga besar yang memiliki spek hardware terbatas dan menginginkan sistem yang siap pakai. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kesepian tambah asik. Cukup sekian dan terima kasih.